Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan ibu-ibu pengurus majelis ta'lim Masjid Nurul Rahman yang dimuliakan Allah. Yang saya muliakan ibu-ibu para jamaah yang berkesempatan hadir yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat sebahagian saudara-saudara kita, teman-teman kita oleh Allah tidak diberi kesehatan, hari ini kita masih menikmati kesehatan. Bersyukur kita kepada Allah pada saat sahabat-sahabat kita oleh Allah tidak diberi kesempatan, sedangkan kita hari ini Allah berikan kita kesempatan. Bersyukur kita kepada Allah pada saat orang-orang oleh Allah tidak diberikan keinginan untuk bersama-sama kita, masih Allah berikan keinginan, sehingga pada sore ini kita dapat bersama-sama hadir di majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besok di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita diberi syafaat, bertemu berkumpul bersama Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini saya ingin ngajak ibu ngaji. Ibu kan ceramah, kalau ceramah itu materinya umum, mana-mana saya suka. Hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu ngaji supaya kita besok bisa beramal. Karena umur kita ini entah tinggal berapa lagi ya Bu. Sisa-sisa kita ini Bu. Hanya tinggal ngitung waktu. Tak siang, tak malam, tak setahun, tak 2 tahun lagi. Syukur kalau masih 20 tahun ya Bu. Karena umur ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara, ada amal, ada ibadah yang oleh Allah diwajibkan kepada Nabi, disunnahkan kepada kita. Contohnya sholat malam, qiyamul lail. Ada yang menerjemahkan sholat malam itu tahajud, ada yang menerjemahkan sholat malam itu witir. Kalau di bulan Ramadan ada yang menerjemahkan sholat malam itu tarawih. Terlepas dari mana sholat malam itu, bagi Rasulullah witir itu wajib, bagi kita sunnah. Bagi Rasulullah tahajud itu wajib, bagi kita sunnah. Kalau sempatnya tahajud itu wajib, banyak kita ini yang berdosa pun. Karena kadang-kadang sudah bangun pun tak sholat kita tahajud. Kalau witir itu diwajibkan oleh Allah, kita ini susah juga ya Bu. Samalah kondisinya dengan tahajud itu. Kajian kita hari ini tentang sholat witir kita. Witir itu bukan hanya dilakukan pada saat Ramadan, bukan. Witir itu kajiannya bukan di malam Ramadan saja, lalu kalau selesai Ramadan kita tak witir, bukan. Witir itu setiap malam. Setiap malam witir itu.
Jika kita tidak berhalangan, ibu-ibu maksud saya, pada saat tidak boleh sholat, tentu ibu-ibu tidak boleh witir. Afdalus sholat ba'da sholatil mafruḍah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat lail, sholat malam. Apakah dia tahajud atau witir? Nah, witir ini beda kajiannya, Ibu. Witir ini bahasa Nabi di dalam hadis beliau itu, siapa yang tidak witir, kata Nabi, laisa minna, dia bukan bahagian dari kami. Satu. Yang kedua, kata Nabi, ingat-ingat, siapa yang sudah melakukan sholat malam, jangan diputus-putus. Artinya begini, seminggu sholat, terus libur gak sholat, terus besok sholat lagi. Nabi gak boleh begitu, kata Nabi, kalau udah sholat malam, sholat terus, jangan diputus-putus. Kata Nabi, jangan seperti si fulan gitu. Ya, nanti sampai kita kajian di situ, insyaallah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna masna. Salat malam itu dikerjakan dua rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah. Kalau salah seorang di antara kalian takut keburu masuk waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat saja. Artinya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tutiruna maqad sholat, witirlah kamu sholat yang 1 rakaat tadi sebagai witir penutup dari sholat-sholat yang sudah kita lakukan. Boleh witir 1 rakaat, boleh. Tapi catatannya ada. Catatannya apa? Kalau keburu subuh. Ya Bu, takut sampai masuk subuh. Maka 1 saja. Kalau sholatnya masih di awal, ya jangan 1 lah. 1 itu kan andai kata ya Bu, jikalau kita sholat 3, subuh sudah masuk, maka sholatlah witir 1. Kalau masih jam 4 itu masih bisa 5, masih bisa 7. Apalagi kita sholat witir itu biasanya itu ayat yang dibaca yang standar-standar saja. Kan beda dengan sahabat-sahabat Nabi dulu Bu. Sahabat Nabi itu Bu, sholat witirnya 1 rakaat memang ada. Utsman bin Affan itu dalam satu ketika sholat witir itu cuma 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu selesainya menjelang subuh. Yang dibaca itu surah Al-Baqarah Bu. Kenapa kita tak baca surah Al-Baqarah? Karena kita tak hafal. Yang hafal yang standar, qul ya ayyuhal kafirun. Sholatnya cuma 1 rakaat, yang dibaca qul huwallahu ahad. Itu kan standarnya standar 2 menit. Ya Bu. Jadi kalau di masjid masih tarhiman, masih terkejar itu. Tarhiman itu kan 15 menit mau masuk waktu. Tarhiman tahu Bu? Tahu? Di masjid kan ada kadang tarhiman tuh. As-salatu wassalamu alaik. Itu kan tarhiman tuh. Ya. Kalau biasa di tempat kita ngaji lah ya Bu, baca Quran. Kalau di tempat-tempat lain termasuk tempat saya, di kampung saya, itu baca tarhiman. Ya Bu, ada tarhiman ya. Nah itu kan 15 menit ya Bu, 15 menit mau masuk waktu subuh atau mau masuk waktu sholat, itu tarhiman. Kalau masih tarhiman masih bisa lah. Karena batas terakhir sholat malam itu adalah terbitnya fajar atau masuknya waktu sholat subuh.
Autus bi khamsin, witirlah kamu kata Nabi dengan 5 rakaat. Au bi sab'in, atau dengan 7 rakaat. Au bi tis'in, atau dengan 9 rakaat. Au 11, atau dengan 11 rakaat. Yang disuruh oleh Nabi bolehkah 1? Boleh. Lalu kemudian 5, lalu kemudian 7, lalu kemudian 9, lalu kemudian 11. Dalam hadis lain dikatakan oleh hadis Aisyah, hadis yang dibawa sampaikan oleh Aisyah, Rasulullah itu sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Sama ada di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan Rasulullah sholat 11 rakaat, berarti Rasulullah enggak tahajud. Ya kan, Bu? Logikanya begitu. Pasti Rasul enggak tahajud kalau hitungannya cuma 11. Apa sebab? Karena yang dilakukan Rasul 8 plus 3. 8 tarawihnya, 3 witirnya, maka jumlahnya 11. Berarti Rasul enggak tahajud. Mungkinkah Rasul tidak bertahajud, sementara dalam satu hadis dikatakan tahajudnya Rasul itu adalah wajib. Gitu ya, Bu. Jadi hadis ini juga nanti kita cari korelasinya dengan hadis-hadis lain, apakah memang Rasulullah itu pada saat Ramadan sholatnya hanya 11 rakaat. Kalau di luar Ramadan oke, nah satu ketika Rasul ada dalam hadis mengatakan 11, satu ketika Rasulullah mengatakan 13. Yang 13 itu mana? 8 plus 5. 8 tahajudnya, 5 witirnya. 5 itu macam mana caranya? 2 rakaat plus 1, atau 5 rakaat itu langsung. Rupanya Rasulullah sholat 5 rakaat itu langsung tanpa ada duduk tasyahud. Tak ada duduk tasyahud awal, tak ada, Bu. Langsung 5 rakaat sekali berdiri, selesai. Ya. Nah, kalau kita di sini kan enggak ya, Bu. Kalau kita masna, 2, semua rakaatan wahidah, kemudian 1 rakaat. Wala tutiru bi thalas. Kata Nabi, kamu jangan witir dengan 3 rakaat. Enggak boleh witir 3 rakaat. La tashabbahu bi sholatil maghrib, karena salat 3 rakaat itu menyerupai salat maghrib. Selama ini salat witir kita berapa? 3 ya, Bu. 3. Kata Nabi, kamu jangan witir 3 rakaat. Kenapa? Karena dia menyerupai sholat maghrib. Yang dimaksud Nabi menyerupai sholat maghrib itu kalau sholat witir itu dilakukan seperti caranya kita melakukan sholat maghrib. Tapi kalau sholat witir itu dilakukan 3 rakaat langsung tanpa duduk tasyahud awal, maka dia tidak menyerupai sholat maghrib. Yang menyerupai sholat maghrib itu kalau witir 3 rakaat dilakukan 1 salam tapi menggunakan tasyahud awal. Nah, baru dia menyerupai sholat maghrib ini. Tapi kalau dilakukan 3 rakaat sekaligus, dia tidak menyerupai sholat maghrib. Atau 2 plus 1. Nah, sekarang masalahnya adalah di niat. Kalau kita sholat witir 2 rakaat, niatnya seperti apa? Tidak mungkin, Bu, sholat witir itu 2 rakaat. Sholat witir itu mestinya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11, kan begitu. Nyatanya kita pernah melakukan sholat witir 2 rakaat. Lalu niatnya macam mana? Kadang-kadang anak-anak kita, Bu, berniat sholat witir itu usolli sunnatal witri raka'ataini
lillahi ta'ala, gitu kan? Sengaja aku sholat sunnah witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mungkinkah sholat witir 2 rakaat? Gak mungkin, Bu. Witir itu artinya ganjil. Masa 2 rakaat dihitung ganjil? Ya, kadang anak-anak kita begitu niatnya. Sholli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, gitu. Masa sholat witirnya 2 rakaat? 2 rakaat itu bukan sholat witir. Lalu niatnya bagaimana? Usolli rakaataini minal witri lillahi. Usolli rakaataini minal witri lillahi. Sengaja aku sholat 2 rakaat dari sholat witir. Berapa mau kita lakukan sholat witir? 5 rakaat. Kita ambil 2-nya dulu, kita ambil 2-nya dulu, baru nanti kita satunya. Ya, Bu. Nah, kalau selama ini sholat witirnya sholli sunnatal witri rakaataini, dirubah niatnya usolli rakaataini minal witri. Sholli rakaataini minal witri. Ngajak aku sholat 2 rakaat dari sholat witir. Berapa yang mau kita lakukan? 3, berarti 2 plus 1. Yang 1 rakaatnya bagaimana? Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Ya, Bu. Nah, sholat witir. Tadi di atas sudah saya katakan kenapa kita bahas sholat witir. Karena sholat witir ini kita kerjakan bukan hanya di malam Ramadan. Lalu kenapa kemudian di malam Ramadan ada tradisi sholat witir? Kan gitu, Bu. Kenapa? Kenapa ada tradisi sholat witir? Nah, karena memang disambung tarawih dengan sholat witir. Karena sholat witir yang paling utama itu adalah sholat witir yang dilakukan berjamaah. Kapan kita sempat melakukan sholat witir berjamaah? Ketika malam Ramadan. Kalau tak malam Ramadan, mana pula ada kita sholat witir berjamaah? Setelah sholat isya jamaah, setelah sholat sunnah ba'diyah, langsung kita sholat witir berjamaah, ya gitu. Belum pernah kita buat lagi, kan, Bu? Belum. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ikhlas sholat tarawih, sambung saja dengan sholat witir berjamaah di sini. Jangan ibu pulang. Artinya jangan ekstrim. Ekstrimnya kayak apa? Pak Ustaz, nanti malam kan aku mau sholat tahajud. Jadi aku break dulu. Aku cuma cukup sampai sholat tarawih saja. Nanti malam aku sholat tahajud, baru aku sholat witir. Kan gitu. Padahal sholat witir yang paling afdal itu kalau dilakukan berjamaah. Boleh nggak setelah sholat witir itu kita sholat tahajud? Boleh. Boleh, Bu. Yang tidak boleh itu setelah tahajud witir lagi. Itu yang tak boleh. Apa sebab? Karena kata Nabi, la witroni fi lailah. Tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Kalau kita sudah tarawih sambung sama witir, nanti malam menjelang sahur kita sholat tahajud, ya silakan aja, tapi jangan ditutup lagi sama witir. Ini kadang-kadang kan kita mau begitu, siap tarawih kita break dulu, ya kan, sehingga orang dia mau tahajud tuh, gitu. Kadang-kadang muncul pula rasa sombong kita kan, nak tahajud, ya. Jadi di rumah aja lah nanti kita tahajud, witirnya sama-sama bareng-bareng di masjid. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi, ya, Bu, fenomena di kelompok masyarakat kita. Ya, Bu, ini ngajinya nggak lama, Bu, sholat witir berapa lama ya kan, paling 20 menit selesai lah ngaji. Tapi Ibu kalau mau tanya-tanya aja nanti, ya. Apa? Oh gitu, ya. Setelah selesai isya boleh tidak witir? Setelah isya sholat ba'diyah dulu. Nah, sholat sunnah ba'diyah isya selesai witir boleh. Boleh. Nanti malam bangun tahajud, sholat tahajud boleh.
Nah, gini ceritanya, Bu. Abu Bakar sama Umar ngadap kepada Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya ini kalau siap sholat Isya, saya sambung sama witir. Kata Umar, kalau saya ya Rasulullah, sholat witirnya nanti malam setelah saya sholat tahajud. Itu kata Umar. Apa kata Rasulullah, Bu? Rasulullah tidak mengatakan, oh kamu lebih baik dari ini, enggak. Kata Rasul, kamu Abu Bakar orang yang paling hati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena kamu takut nanti malam kamu enggak bangun. Kalau nanti malam kamu tak bangun, kamu ruginya dua, tahajudnya tidak, witirnya tidak. Sehingga kamu lakukan duluan sholat witirnya. Artinya kalau kamu nanti malam enggak sholat tahajud, enggak bangun, minimal kamu sudah dapat witirnya. Nah kan gitu. Kamu Umar orang yang kuat. Kenapa kuat? Karena kamu sudah bisa memastikan bahwa nanti sepertiga malam terakhir kamu bangun. Kalau begitu mana yang bagus? Bagus keduanya ya Bu. Nah, bagus keduanya. Artinya begini, kalau badan awak lagi ponek-ponek, mata awak aso-aso kantuk obowek kali, takkan jago nampak malam bodoh. Witirlah gitu, ya kan? Tapi kalau aso sehat, kuwek deh. Nah, enggak witir di setelah Isya enggak apa-apa, nanti udah tahajud aja. Ya Bu, silakan aja. Jadi kalau milih mana yang mau dipilih itu kondisional saja. Ya Bu, boleh menggabungkan witir nanti baru tahajud, atau tahajud dulu nanti baru witir. Ya, kenapa? Karena sholat witir itu tidak ada syarat tidur. Nggak ada syarat tidurnya Bu. Sholat witir itu mesti tidur dulu baru witiran. Enggak. Kalau ada syarat tidur, sholat tarawih itu macam mana? Udah tarawih tidur dulu, tidur kau sama sholat witir kan? Jadi sholat witir itu tidak ada syarat untuk tidur duluan. Nah, Ibu masih ada mau ditanya sambil jalan? Ada. Ini amalan orang yang sudah tua-tua nih Bu. Lanjutnya hadis Rasulullah, al-witru haqqun 'ala kulli muslimin. Witir itu haknya atas setiap orang muslim. Artinya setiap muslim dititik beratkan untuk melakukan sholat witir. Walaupun dia tidak wajib, tidak diwajibkan seperti Rasulullah, tapi sholat witir ini sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk dikerjakan bagi setiap orang yang muslim. Jadi kita ini sempat-sempatkanlah. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang suka mengerjakan 5 rakaat, maka kerjakanlah. Siapa yang suka melakukan 5 rakaat, falyaf'al, kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Kalau ada yang mau melakukan 3 rakaat, ya kerjakanlah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Kalau ada yang suka mengerjakan 1, ya kerjakanlah. Ini hadisnya hebat loh. Hebatnya bagaimana menurut analisa saya? Rasulullah itu memberi poin yang atas dulu. Yang sanggup 5, kerjakan. Yang sanggup 3, kerjakan. Tak sanggup 3, sanggupnya 1. Satunya jadilah daripada tidak sama sekali. Gitu. Jadi Rasul tidak mengatakan sholat 3 rakaat lebih baik daripada 1 rakaat, sholat 5 rakaat lebih baik daripada 3 rakaat. Enggak begitu Bu. Yang sanggup mengerjakan 5, kerjakan. Kalau tak sanggup, kerjakan 3. Tak sanggup, kerjakan 1. Jangan sampai tidak dikerjakan. Minimal 1 rakaat. Usalli sunnatal witri rahmatan lillana. Jadi aku sholat witir 1 rakaat karena Allah SWT. Ya ahlul Quran, wahai ahli Quran, berarti kita nih Bu. Wahai umat yang cinta sama Al-Quran, wahai umat yang sayang dengan Al-Quran, autiru,
witirlah kamu. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah itu tunggal dan Allah suka dengan yang ganjil. Allah itu ganjil, unik. Ganjil, unik, tunggal. Maka kerjakanlah sholat yang ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah itu suka dengan yang ganjil-ganjil. Makanya ibu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi berapa kali? 3. Subhana rabbiyal a'la 3. Itu tandanya Allah sayang memang dengan angka-angka 3 tuh. Ya Bu. Subhanallah, 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 subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah berapa? 33. Karena Allah itu suka dengan yang ganjil-ganjil. Tapi kalau kita jangan ganjil-ganjil, jangan aneh-aneh, perang mewah, jangan ganjil-ganjil pula. Itulah itu. Jangan pula aku awak kalau perang mewah ganjil-ganjil, kok Allah suka tu perang ganjil-ganjil. Tak cerita itu dah. Ya, yang disukai oleh Allah tu amal ibadah yang ganjil-ganjil. Ya Bu, kalau yang perangnya jangan ganjil-ganjil. Yang disukai Allah itu amal ibadah yang ganjil-ganjil. Ada yang ditanya Bu? Ya ayyuhal Qur'an awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahli Quran, maka witirlah kamu karena sesungguhnya Allah itu ganjil, Allah itu tunggal dan Allah itu suka dengan yang ganjil-ganjil. Laisa witru, witir itu bukanlah witir itu bukanlah bihadmi kahiyatil maktubah. Witir itu tidak diwajibkan seperti wajibnya sholat fardu. Walakinnahu sunnatun. Tapi sholat witir itu hukumnya sunnah. Sannaha Rasulullah SAW, telah mensunnahkan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Jadi sholat witir itu tidak wajib tapi sunnah, cuma dia mesti dikerjakan. Apa sebab? Karena dia menjadi sunnah muakkad. Waktunya panjang Bu. Sholat witir itu waktunya adalah waktu sholat yang paling panjang. Waktu sholat sunnah yang paling panjang, sama panjangnya dengan waktu sholat Isya. Sama panjangnya. Jadi kalau sudah selesai Isya sampai ke belakang itu innallaha amaddakum, sesungguhnya Allah itu memanjangkan bisolati ya khairul lakum. Allah memanjangkan satu waktu sholat dan itu sangat baik bagi kamu min humurin ni'am. Salat yang kita lakukan di malam yang panjang ini, waktunya yang panjang ini, itu khairul lakum, lebih baik untukmu, kata Rasulullah, min humuril ni'am, daripada unta yang berwarna merah. Nah, unta warna merah ini biasa unta itu kan coklat gitu kan. Unta warna merah ini kalau mobilnya ini mobil kelas 1. Mahal nih Bu, miliaran harganya. Rasul punya nih Bu, Rasul punya unta merah Bu. Jadi di sana itu digambarkan ciri orang kaya di Mekah itu kalau dia punya unta merah. Nah, kalau awak siapa apa tuh? Kalau punya Alphard, gitu, itu ciri itu. Aku tuh Alphard, itu kayu aku bisa bawa kaya, kan Bu? Jadi itu tuh. Jadi sholat witir itu lebih baik bagimu, kata Rasul, ketimbang kamu punya unta merah. Andai kata kita setiap malam bisa melakukan witir, maka kita setiap malam punya unta yang berwarna merah. Malam ini dapat siku, malam besok dapat lo siku dia, malam besok sampai dapat lo siku dia. Ya Bro, menjelang mati, beribu, ya kan? Nah, jadilah kita orang yang paling kaya. Sahabat bertanya, kulna,
Berkata kami, kata sahabat, wa ma hiya ya Rasulullah, apa dia ya Rasulullah yang lebih mahal daripada unta yang berwarna merah itu? Kata Nabi, al-witru, salat witir. Mana waktunya? Ma bainal isya, di antara waktu salat isya ila tulu'il fajr, sampai terbitnya matahari. Kalau begitu tak adalah alasan kita untuk tidak salat witir. Apa sebab? Karena bisa dilakukan setelah salat isya. Ya Bu, tinggal pilih aja Ibu mau pilih yang mana nanti. Apakah mau dilakukan setelah witir, setelah isya, atau nunggu nanti pada saat setelah tahajud. Ya Bu, ada yang ditanya? Kalau tidak cukup sampai sini. Tanya, ya Bu. Apa? Setelah sholat maghrib masuk ke isya, terus di perjalanan, kita lagi musafir, setelah sholat maghrib kita menjamak sama sholat isya. Kapan witirnya? Apakah witir dilakukan setelah sholat isya itu sementara kita masih berada di waktu sholat maghrib? Kan gitu. Ini jamaknya jamak takdim kan, bukan jamak takhir. Kalau jamak takhir tak ada masalah kan gitu. Nah, kita berada di waktu sholat maghrib karena kita sudah menjamak sholat isya dengan maghrib menjadi jamak takdim. Sudah jamak takdim kosor pula lagi. Ya Bu, bolehkah kita melakukan sholat witir? Sholat witir tetap dilakukan pada saat masuknya waktu sholat isya. Sudah masuk ke sholat isya baru sholat witir. Bagaimana cara sholat kita di mobil? Sholat sunnah witir itu boleh di mobil. Rasulullah itu sholat sunnah dalam perjalanan di atas onta. Rasulullah itu kalau dalam musafir di atas punggung onta itu dia sholat. Allahu Akbar. Ya, tidak membutuhkan kiblat, sholat aja. Yang membutuhkan kiblat itu kan sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu dalam situasi yang seperti itu dia tidak membutuhkan kiblat lagi. Maka dalilnya fa aynama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun kamu palingkan mukamu, kamu pasti ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sholatnya di atas kuda aja, di atas onta saja. Iya. Iya, di atas mobil. Di atas mobil sambil duduk aja. Ya Bu. Kan cuma ngangguk-ngangguk itu aja kan. Nah, kan tidak perlu sujud ke bawah. Sama di atas onta juga Rasul tidak sujud. Di atas bumi cuma gerakannya saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya Bu, sama dengan kita Bu Ibu kalau pergi umrah, balik dari umrah kemari itu kiblat di belakang kita Bu. Kan kiblat di belakang kita tuh. Tidak ada orang yang sholat di dalam pesawat tuh kemudian berbalik badan menghadap ke sana, mana ada? Dia tetap sholatnya begitu aja, padahal sholat fardu tuh. Ya Bu, sholat fardu. Kenapa? Karena situasinya tidak mungkin kita menghadap ke kiblat. Kalau semuanya bergerak satu pesawat itu menghadap ke kiblat tuh, goyang pesawatnya tuh, bahaya nih. Ya, dah Bu. Ya Bu. Iya. Ayat apa yang dibaca dalam sholat witir nih ya Bu? Nah, yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, sholat witir yang dijelaskan ayat yang dibaca itu sholat witir yang 3 rakaat. Ya Bu, sholat witir yang 3 rakaat. Rakaat pertama kata Nabi, bacalah sabbihisma rabbikal a'la.
Rakaat kedua bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad. Satu riwayat mengatakan hanya qul huwallahu ahad saja. Pada riwayat yang lain diceritakan rakaat ketiga itu yang dibaca qul huwallahu ahad ditambah dengan al-mu'awazatain, ditambah dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Makanya kita di sini rakaat ketiga kalau sholat tarawih Ramadan kan yang dibaca sabihis qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad sama qul al-falaq an-nas. Ya, itu hadisnya. Itulah dia. Ya, Bu. Kalau satu rakaat mana yang dibaca? Nah, ini banyak yang ngambil yang 3 qul. Ya, Bu, kalau satu rakaat banyak yang ambil 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau ibu ada yang hafal surat yang panjang umpamanya, ibu hafal surah Al-Kahfi. Ibu mau satu rakaat baca surah Al-Kahfi, silakan aja, itu lebih bagus. Ya, Bu. Kenapa? Karena melancar-lancarkan hafalan itu yang paling bagus dibaca pada saat sholat sunnah. Itu yang paling bagus. Sehingga lengket dia, Bu. Kalau dibaca di sholat fardu lama loh. Ya, Bu. Apalagi imam belum hafal banget dibaca salah. Ya, Bu. Saya kalau udah salah jadi imam sebulan tak mau saya jadi imam. Maju saya, Bu. Serius. Salah saya. Ya, Bu. Oh gitu. Ya, sholat taubat itu yang bagus, ambil waktu yang kira-kira agak sahdu-sahdu. Gitu. Supaya apa? Supaya benar-benar nyesal. Ya kan? Tapi kalau memang kita melakukan dosa, umpamanya dia, Bu, kita berdosa lalu mau bertaubat, maka ada syarat-syaratnya. Mandi taubat dulu gitu kan, baru sunat taubat. Kalau malam hari kan tidak mungkin pula mandi. Ya kan? Jadi kalau begitu macam mana sholat taubat itu? Sholat taubat itu waktunya nggak ada tertentu, Bu. Boleh kapan saja. Tapi itu tadi, carilah waktu di mana kita merasakan sholat yang kita lakukan itu. Biasanya malam biasanya sebelum tahajud kita lakukan sholat taubat. Beda sama sholat sunnah awabin. Kalau sunnah awabin itu siang. Awabin itu nama lain daripada sholat duha. Nah, itu besok kita bahas, insyaallah. Ini kita ngaji ringan-ringan aja beberapa bulan nih. Ya, mulai malam ini. Nah, ini mulai malam ini ya, Bu. Mulai malam ini sama-sama kita melakukan sholat sunnah witir. Kalaupun tidak setelah tahajud, minimal setelah sholat isya. Supaya dalam malam itu tidak ada yang kosong sholat sunnah. Tak dapat tahajud, minimal sudah sholat witir. Nanti tengah malam kalau bangun mau sholat tahajud silakan, tapi jangan witir lagi. Ya, Bu, karena witir sudah kita taruh di depan. Dah, sampai situ kajian kita. Akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaji ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء.
فاغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خير الكلام إليك في الهداية. السلام عليكم ورحمة الله